Oke, itu menurut abang. Kalau menurut kita hanya menerima buku aja tanpa hati, kita tidak ada gunanya itu. Tanpa hati. Sekarang Anda lah yang Tuhan menerima Yesus buku yang kita tanpa hati. itu kan ya abangnya, itu kan yang saya maksud. Nah, begini, dengar dulu. Kita Kami menerima menerima. Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak menerimanya sebagai Tuhan, maka iblis tidak ada Bukan, pada diri itu Nabi juga, Muhammad. itu juga tidak ada pikiran itu ya. Itu juga tidak ada Sekarang, dalam pikiran. sekarang Anda menerima Tidak ada Yesus juga. sebagai Tuhan, itu ilmu dari mana? Anda menggantikan Makanya dengar kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan menyembah Yesus. Siapa Ya, Yesus yang Anda dengar sembah dulu, itu? Bang. Siapa? Dengar dulu saya omong. Ini kalau bantah terus, bagaimana dia Iya, mau menjelaskan ngomong kepada apa? abang? Coba mau ngomong apa? Nih gini nih, kalau udah setan berkelas di Bang Zuma begini nih caranya nih. Kita Mau ngomong umat apa? Kristen Coba? diajari kasih itu sendiri. Saya Kasih tapi sendiri ya. menyembah setan, apa gunanya? Ini saya anggap Bang Zuma sekarang ini iblis ini yang ngomong sekarang ini. Enggak, Betul. Anda mengatakan ajaran kasih tapi nyembah setan, apa gunanya? Coba. Dengar dulu saya omong Bang. Kita orang Kristen diajarkan tentang kasih. Kasih itu bagaimana Apa caranya gunanya kita kasih kalau yang disembah setan? Kan kita sedang bahas tema setan sembunyi memakai nama Nabi Muhammad atau setan sembunyi memakai nama Yesus. Itu yang sedang kita bahas. Jangan kau pamer kasih, ajaran kasih, kasih mati, kasih pembunuhan, kasih penjajahan gitu, kasih miskin. Kita tidak butuh obat kuping. Yang kita bahas sekarang ini adalah iblis itu menyesatkan manusia memakai nama Yesus dengan embel-embel kasih lah, dengan embel-embel anak Tuhan lah, dengan embel-embel juru selamat lah, EGP. Yang sedang kita bahas ini, iblis sekarang sembunyi menggunakan topeng Nabi Muhammad atau topeng Yesus. Itu yang sedang dibahas sekarang. Ya, betul. Anda sendiri di awal mengatakan, bahwa orang yang akan masuk neraka adalah orang yang menyembah ciptaan. Anda mengatakan Yesus ciptaan. Kurang apa lagi coba? Anda sudah mengatakan itu semuanya. Saatnya sekarang itu bukan menentang saya. Saatnya sekarang itu sadar. Sadar. Jangan sombong terhadap kebenaran. Enggak masuk logika. Jangan sombong dengan kebenaran, jangan. Lama-lama bentar dia takut turunin saya ini, benar ini. Enggak mau dengar orang ngomong dulu, enggak, saya tidak sedang bahas ajaran kasih, ajaran kasih. Saya enggak bahas itu. Iblis juga kasih kepada Adam ketika dia di Ganbi Eden. Sekarang yang kita bahas ini apa? Tanda-tanda orang yang kita melawan Al-Quran begini. Apa yang kita bahas sekarang ini? Tadi kan Abang Suma sendiri yang omong seperti itu. Makanya saya jawab. Silakan. Jaringanmu yang kurang bagus. Jaringanmu tidak stabil. Sudah sekarang bagus. Jangan cari alasan, jangan cari alasan. Sekarang udah bagus ini. Dengar. Udah. Apakah Tadi menyembah? Kita menyembah Yesus seperti itu? Bentar dulu. Tadi saya jawab dulu itu, Bang. Saya jawab dulu itu. Iya, intinya menyembah Yesus itu apakah ajaran Yesus? Menyembah Yesus apakah ajaran Yesus? Menuhankan Yesus menyembah Yesus dan ajarannya. Iya, enggak, saya tanya, apakah menyembah Yesus itu ajaran Yesus? Makanya dengar dulu, Bang. Saya bicara ini, dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan dari Anda? Anda? Gimana mau orang menjelaskan? Iya, apa yang akan saya dengar dari Anda? Ini juga tentang Abang. Ini juga tentang yang Abang harus tantang sebentar. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Karena saya tidak Abang perlu ini kemenangan. Saya hanya menyadarkan kalian. Saya hanya menyadarkan kalian berhentilah menyembah ciptaan Tuhan. Kita sudah sadar, Bang. Kita yang harus membawa kalian itu yang menyembah berhala seperti itu. Oke? Oh gitu. Jadi maksud Anda
Jadi maksud Anda iblis datang dalam nama Nabi Muhammad itu? Bukankah Yesus sendiri mengatakan Tidak ada itu. waspadalah Saya tidak ada kepada Tidak ada saya Lah, mengatakan kamu menuduh kami nyembah Abang harus berhala paham kok? itu ya. Tidak ada saya mengatakan seperti itu. Anda menuduh kami nyembah berhala. Dulu, makanya abang Berarti juga Nabi Muhammad adalah nama yang dipakai iblis untuk mengajar kami menyembah berhala, kan gitu? Padahal faktanya kalianlah yang menyembah iblis Tahu. dalam nama Yesus. Itu fakta itu. makanya dengar dulu. Dengar dulu. Apa yang saya harus dengar dari Anda? Bisa nggak dengar saya dulu? Nah, Saudara, ini bagaimana siapa Bang? ini? Bagaimana Johnny, Bang? Johnny, Saya menghargai monitor. Bang Zuma bagaimana? Sedangkan Bang Zuma sendiri sudah tidak menghargai saya sebagai adik Bang Zuma segitu loh sekarang. Saya menghargai, Bagaimana saya tanya. menghargai Anda? Bicara sendiri kan? Coba Anda jelaskan kepada saya, menurut Yesus, iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Jawab. Memakai nama Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Kan sudah terjawab toh. Iblis datang memakai nama Yesus. Sekarang Anda menyembah iblis memakai nama Yesus. Anda nggak sadar? Tapi itu Yesus yang mengatakan sendiri, Bang. Bukan dari iblis, bukan dari iblis yang kita harus menyembah. Penyakitmu itu di situ. Penyakitmu di situ. Karena kau Nggak, sudah Bang. terciduk nyembah iblis Nggak, dalam Bang. nama Yesus. Dengar. Kamu masih menuduh itu Yesus. Kamu sudah menyembah iblisnya dalam nama Yesus. Yang mengatakan hal seperti itu siapa? Yang mengatakan hal Yesus. seperti itu siapa? Yesus mengatakan apa? waspadalah Yesus. kepada penyesat. Yesus. Penyesat itu datang dalam nama siapa? Lalu Penyesat dalam itu nama datang Yesus. dalam nama siapa? Kalau dia mengakui dirinya sendiri itu Yesus, berarti dia iblis. Itu yang Yesus katakan. Sekarang kepada yang Yesus, datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus itu sendiri yang mengajarkan firman itu kepada Paulus untuk menyampaikan ke umat seluruh dunia. Dari termasuk mana Bang Anda Zuma tahu sendiri. kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Yesus itu temui Dari mana Paulus Anda kepada tahu? Paulus. Hei, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yesus mengatakan dia hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau yang Anda sembah di gereja itu Yesus? Hanya gara-gara mengaku aku Yesus gitu? Bukankah Yesus mengatakan iblis datang pakai namanya? Jadi maksud abang sekarang ini, Yesus datang hanya mengajarkan orang apa tadi? Yahudi. Ibrani? Yahudi. Yes, Yahudi. Bani Israel toh. Hanya untuk orang Yahudi aja begitu. Memang dia begitu. mengaku. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Oke. Anda percaya enggak? Ya emang. Oke. Ya Percaya. sudah. Berarti yang Hanya datang untuk untuk Anda dalam nama Israel Yesus doang. itu siapa? Terus kenapa? Yang datang untuk Anda dalam nama Yesus itu siapa? Bang, dengar. Kita ya Yesus itu Ayo. sendiri. Yang saya Tadi mau Tadi Anda sudah mengatakan percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lalu yang datang kepada Paulus untuk Anda itu siapa? Firman itu bukan hanya dari Paulus aja, Bang. Ya enggak, itu aja dulu Firman jawab. itu bukan hanya dari Paulus aja. Itu aja dulu jawab. Itu aja dulu jawab. Yang datang kepada Paulus untuk Anda itu Yesus Pak siapa? Hah? Yesus itu Anda sendiri sudah yang kita akui. uji. Berarti Anda nggak percaya kalau dia mengatakan dia hanya untuk Bani Israel. Anda nggak percaya? Untuk Bani Israel doang. Saya percaya Nah. itu. Saya percaya itu. Sudah. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Dari rasul-rasul itu yang membagikan semua Yang datang kebenaran kepada itu ke Paulus. seluruh dunia. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus itu sendiri. Saya harus pertahankan seperti itu karena memang
Paulus ini pernah ketemu kepada Yesus. Dan kita tidak tahu semua mereka punya rahasia yang mereka omong. Abang saya tahu sekali gimana. Udah, Sekarang Ade begini, istirahat. saya mau tanya balik sama abang sekarang. Tanya balik. Istirahat. Ilmumu belum ada, kamu hanya ngotot aja dalam ajaran setan. Halo, semangat malam saudara Teresia. Bisa buka kameranya? Saya berharap Anda lebih berisi, beri ilmu kepada teman-teman non-muslim. Silakan. Mbak Jenny. Halo, Mbak Jen. Ya, semangat malam. Halo juga. Masuk lagi nih, dinaikin lagi nih saya ya. Oh ya, sudah naik sebelumnya. Kan tadi sore sudah Bang. Oh, Lupa yang ya? suaminya muslim itu ya. Iya betul, masih ingat. That's right. Oh. You are good, Okay. hear your ear. Thank you. Oke, Anda sekarang Ini- menyembah Yesus. Ini Meninggalkan masih Tuhan yang benar menuju nyembah ini Yesus. masih gitu ya. masih topik yang sama ya. Oh, jaringan saya lagi Ini masih topik yang sama. Halo. Ya halo. Masih topik yang sama masih. Masih Topik yang sama. tentang iblis nyamar SAW Maaf, or jaringan saya ada Jesus. gangguan. Kalau iblis nyamar SAW juga bisa. Iblis tuh nyamar Kanjeng Nabi Muhammad juga bisa loh. Nyamar sebagai Yesus juga bisa. Orang iblis itu jagonya kok. Iblis itu jago banget. Bisa nyamar jadi Zuma, bisa. Nyamar jadi saya, bisa. All everything iblis bisa, can do. Kok nggak bersuara ya Bang Zuma kalau sama nenek-nenek ya? Saya nenek-nenek ini soalnya. Jaringan saya. Oh jaringan ya? Sabar. Jaringan saya masih, ya oke, udah bagus. Udah bagus. Ya, silakan. Oke. Bisa diulangi narasinya, silakan. Iblis itu jago. Dia itu smart, pinter, cerdas. Dia itu bisa nyamar jadi Ya. Nabi Muhammad bisa, nyamar jadi Yesus bisa, nyamar Dalil. jadi Bang Zuma bisa. Dalil ya? Nyamar Oke. jadi Nabi Muhammad dalil. Ya, silakan. Kalau sesuai Kasih dalil, dalil. kalau saya sesuai dalil yang agama Islam enggak ya, saya pakai dalil yang di Kristen aja deh. Silakan. Silakan di Kristen kalau iblis bisa nyamar nabiku, silakan. Kalau di Matius 24 ayat 5, Yesus juga bilang, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu di Matius 24 ayat 5. Jadi Yesus sudah bilang sebelumnya, kalau nanti ada orang yang pakai nama Yesus, itu bukan Yesus asli, itu Yesus palsu, yaitu iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Datang kepada siapa? Kepada kita manusia yang ada di bumi ini. Disitulah cara kerja iblisnya yang ibu tidak sadari. Iblis itu datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku. Yang datang kepada orang-orang Israel memakai nama Yesus itu Kristen. Kalian yang datang kepada kamu di sini Bani Israel, yang datang di luar Israel pakai nama Yesus kepada murid Yesus abad pertama ya Kristen. Coba diselami dulu tuh. Jangan sia-siakan hidupnya, selami dalil itu. Karena kalau pakai Al-Quran udah jelas kalian penghuni neraka. Nah sekarang kalau Anda menggunakan akal sehat dalam menelaah Bible, Yesus berpesan kepada muridnya di di atas Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian itu siapa? Bani Israel, murid Yesus. Nah setelah itu
penggenapan nubuatan Yesus ini terjadi enggak? Terjadi. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau pendiri agama Kristen Paulus? Di tahun 48, pendiri agama Kristen datang kepada murid Yesus. Apa kata pendiri agama Kristen? Aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Ada loh yang datang kepadaku ngaku-ngaku Yesus gurumu. Kata Yesus kepada sang murid, percaya atau jangan percaya? Ayo. Kata Yesus kepada muridnya, kalau ada Sudah? yang mengaku bertemu dengan Boleh aku, gantian? Boleh gantian? ya, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, kata Yesus, Boleh gantian ngomong nih, Bang Juma? jangan kau percaya atau kau percaya. Silakan. Silakan. Yesus Iya, berpesan kalau menurut kepada saya, muridnya, kalau percaya saya atau jangan ada- percaya? Ya saya percaya Yesus berpesan kepada murid-muridnya karena murid-muridnya itu dipilih Tuhan Yesus sendiri untuk untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Saya Setelah percaya kalau mereka- Yesus menyampaikan firman-Nya kepada murid. Oke, setelah mereka di tahun 48 ketemu dengan Paulus menganiaya mereka, di mana Paulus mengaku bertemu dengan Kristus ketika ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada mereka, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Kalau Paulus itu dia itu rasul yang tadinya dia sebenarnya Paulus ini adalah ahli kitab, ahli hukum Taurat. Iya, betul, betul. Yesus mengatakan muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus. Itu dulu. Percaya karena kan Paulus yang bawa Ananias waktu dia buta matanya. Disinilah kesalahan Anda, Ibu. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Di tahun 40 Paulus tiba-tiba datang. Dia bukan murid Yesus, bukan kemudian bagian dari murid-murid, tiba-tiba datang menganiaya mereka, lalu mengaku bertemu dengan guru mereka. Yesus berpesan di tahun 30, bila mana ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Loh, kok ibu mengatakan percaya? Iblis sudah menguasai ibu ini. Sekarang Anda gini sudah ya. memelintir ajaran. Anda Oke, memelintir ladies first. ajaran perkataan Yesus. Excuse me, ladies first. Ngalah dulu sama ibu-ibu. Enggak, maksud saya kenapa Anda memelintir ucapan Yesus? Saya tidak melintir, kan memang sudah ditulis di Kisah Para Rasul Yesus 9 ayat mengatakan 3 sampai 5. jangan percaya. Tunggu, Kisah para kita ke rasul. Yesus dulu. Kisah Jangan ke Para Paulus Rasul dulu. 9 ayat 3 sampai 5 dalam Ke perjalanannya Yesus ke dulu. Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke Kata tanah Yesus dan apa? kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus sendiri yang ngomong. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku aku, percaya atau jangan percaya? Kalau sesuai di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 itu Yesus sendiri loh yang ngomong sama Saulus. Saya ulang Saulus lagi. namanya belum Paulus. Saya ulang lagi. Yang diceritakan Paulus itu, yang diceritakan Lukas itu adalah cerita yang justru harus diwanti-wanti oleh murid. Bila mana ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kenapa justru ibu sekarang ini percaya? Karena ibu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus bukan Paulus. Hey, Paulus itu hanya sekedar rasul. Ibu, Kamu tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Yesus mengatakan Jawab apa? dulu. Bedanya nabi Yesus sama mengatakan rasul apa? itu kamu tahu nggak? Yesus mengatakan apa kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di bilik,
jangan kamu percaya. Berjalan waktu, ketepak, 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 ketepak. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Bang Zuma bilang, Yesus bilang kan ketemu orang di bilik. Sedangkan Paulus itu, waktu itu namanya Saulus, tidak di bilik dalam perjalanan ke Damsik. Bukan lagi di dalam bilik. Kata siapa? Ketika Kata Yesus kisah di dalam, para rasul. ketika Paulus berada di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu Yesus sampai dia mengarang 4 kitab di dalam penjara. Kutanya dulu Ibu, apakah sel itu boleh dikatakan bilik? Sel penjara boleh dikatakan Bukan. bilik? Bukan. Apa pula? Kutanya dulu, apa pula sel bukan bilik? Di situ dikatakan Coba ya. temeong. Coba Temeong itu secara dalam bahasa bahasa Yunani, Indonesia ya. artinya adalah bilik rahasia, kamar rahasia. Apakah sel tempat Paulus di sel itu adalah kamar rahasia atau kamar umum? Dalam pengertian bahasa Indonesia, bilik itu artinya kamar kecil, sekat atau ruangan. Apakah sel itu kamar kecil Bisa atau kamar aja, besar? bisa aja bilik itu kamar mandi. Bisa aja tempat untuk nyoblos kita pemilu, TPS. Bisa Sekarang aja bukan itu kamar permasalahannya. Bukan itu permasalahannya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, betul atau tidak? Paulus bukan di bilik, di penjara. Penjara itu bilik atau bukan? Penjara itu dalam artian umum tempat tertutup dengan jeruji yang dijaga oleh orang yang tidak boleh keluar masuk secara bebas. Bilik penjara pernah dengar? Bilik, kalau jeruji besi Benar, itu bilik penjara. identik dengan penjara. Penjara Iya, itu penjara, kalau bilik, bilik malingnya penjara. atau napinya bisa gampang kabur, Bang Bilik Juma. penjara. Bilik penjara. Kalau bilik itu bisa orang napi bisa kabur karena bilik itu bisa terbuat dari dari bambu. Bilik rahasia, bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia. Itu fakta, itu real. Sekarang begini. Pada zaman Sekarang itu ya. begini. Anda itu tahu nggak biliknya itu seperti apa? Sekarang begini Bu, andai saja Anda hidup di zaman Yesus di tahun 30, Ibu dinasihati sama Yesus nih, Ibu Teresia, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di bilik, mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Ibu mendengarkan nasihat Yesus di tahun 30. Berjalannya waktu, guru Anda sudah terangkat ke langit. Tiba-tiba di tahun 40-an ada orang asing datang mengaku bertemu dengan guru Anda ketika dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kalau Anda mengingat nasihat Yesus, pada saat Anda bertemu dia, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Apakah ibu akan percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan guru Anda ketika menuju ke Damsyik? Atau tidak? Jujur. Itu beda, Kalau Anda itu mengingat- beda konteks ya. Itu beda konteks. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu, yang dimaksud Tuhan Yesus. Halo. Halo, kalau bicara itu kita harus bergantian, nggak boleh langsung main potong. Udah. Kau nipu jangan di sini. Kalau masih mau nipu diri sendiri, nipu aja sendiri. Gak perlu panjang lebar kalau cuman pendusta, pembohong, penipu. Anda menipu diri Anda sendiri, apalagi nipu orang lain. Kalau nipu diri sendiri aja bisa, apalagi nipu orang lain. Dah Bu, istighfar, kembalilah kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Gak perlu Anda berlama-lama di komal saya kalau hanya modal dusta. Kenapa Anda harus bertahan? Karena Anda sudah menjadi bagian dari penyesat. Oke? Untuk apa lagi Anda bertahan? Kalau sudah terciduk bahwa ternyata iblis datang memakai nama Yesus. Tidur sana Bu, tidur. Lanjutkan persinahannya sampai mati.
Halo, halo, semangat malam. Semangat malam. Jaringan saya gangguan lagi ya. Tes, tes, tes. Halo. Tes mic. Ngelek ya teman-teman. Aman kan ya? Terus kenapa mereka ini? Sudah berapa? Sudah 7 yang saya naikkan. Tidak mau mampir. Udah banyak aku naikkan. Tapi nggak ada yang nyangkut. Udah nipu, tipu aja diri sendiri. Tugasku hanya mengingatkan saja. Bukan memaksakan, tapi mengingatkan. Kalau sudah tidak mau diingatkan ya sudah. Halo, semangat subuh. Halo. Semangat subuh. Halo. Halo bos, jangan diam-diam saja. Aku tidak memaksa ibu untuk waras. Ibu mau gila permanen juga silakan. Saya hanya sebagai pembawa kabar. Halo, semangat malam. Kami itu pocong. Halo, dari Kami itu pocong. Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Silakan. Kami itu pocong. Mau diskusi atau mau pamer kebodohan? Mengolok. Kami itu pocong. Oh, mau mengolok di bawah berarti bosku. Saya hanya sebagai pembawa berita kabar gembira dan peringatan saja kepada kalian. Alamak, kepencet Mas Zuma, turunnya Mas Zuma. Oke, makasih abang. Ingat teman-teman ya, saya hanya sebagai pembawa kabar gembira buat kalian. Tapi kalau kalian menolak, saya tidak paksa. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Semangat subuh. Halo. Halo. Tidur bang ya? Kita turunkan ya. Semangat subuh. Luk Alama. Ya, halo, selamat subuh Bang Zuma. Katolik Protestan abang. Saya Katolik asli Bang Zuma. Oke, silakan buka kamera kita diskusi. Maaf Bang, ini belum bisa buka kamera Bang karena pengikutnya masih sedikit Bang. Ini di sini bisa. Sini tertulis. Tuh, tinggal dibuka. Tapi di sini nggak bisa ini Bang, ini saya bukanya. Tinggal terima kok di sini. Di sini catatannya jelas. Oh ya, ini baru-baru muncul Bang. Oke, silakan. Iya Bang, izin ini, ya. Oke. Izin Bang saya nggak pakai baju ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Saudara sudah mendengarkan paparan saya tadi. Iya, izin baru naik Bang, jadi Ya, bahwasanya di antara dua tokoh antara nabi kami dengan Tuhan kalian, ada yang dipakai iblis namanya untuk menyesatkan manusia. Kalau Nabi Muhammad dipakai oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak manusia menyembah kepada Sang Khalik langit bumi. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Nah, sedangkan
di dalam agama Katolik, Siap. dalam nama Yesus, orang-orang Katolik menyembah kepada Yesus itu, bukan menyembah kepada Bapa yang harusnya disembah. Siap. Jadi izin. kesimpulan sementara, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, bahwasanya akan datang penyesat memakai namanya untuk menjerat manusia, menyesatkan banyak manusia. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Oke, tanggapan saya Bang, izin ya. Izin Bang ini. Silakan, silakan. Kalau bisa, Abang baca keseluruhan kitab dulu Bang. Kalau cuman apa namanya rasul-rasul dan Injil-Injil, kayaknya masih kurang Bang. Izin, minta maaf Bang, saya izin. Iya. Oke. Di dalam Matius 24, ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun, berbicara Siap. masalah pribadi, masalah hal-hal yang bersifat internal. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman, kiamat?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan." Muaranya apa itu? Nasihat Yesus. Sebab Nasihat akan Yesus. datang banyak, sebab akan datang banyak penyesat ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Ya itu Bang, itu. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Iya, Nah, siap. sekarang lepas dari masa Yesus menasehati murid-muridnya tersebut, di tahun 40-an tiba-tiba Paulus muncul dengan gerombolannya bernama Kristen, mengaku bertemu Yesus. Padahal Yesus menasehati Bani Israel muridnya, jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Anda membaca dalil itu, tapi kenapa Anda menjadi Katolik? Bukankah Yesus mengatakan jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu denganku, sebab kalau aku yang datang akan membawa tanda kiamat, akan datang membawa tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda akhir zaman itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Nah sekarang Paulus tiba-tiba saja nongol. Dia bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, malah pembantah murid-murid Yesus, pembantai. Tiba-tiba mengaku Bang, kalau bertemu boleh Yesus. bisa bicara nggak Bang? Silakan. Tadi Abang katakan bahwa Paulus itu bukan rasul Yesus ya? Bukan. Oh ya, berarti itu penyesatan Bang itu. Kenapa bisa? Abang sendiri yang maksudnya Abang sendiri yang menyesatkan kami. Di mana Yesus kemudian pernah memiliki murid bernama Paulus, dan di mana Yesus pernah berkata tentang Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya bakal ada rasul utusannya bernama Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Yohanes 6 nomor 70 kata Yesus apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Itu saya akui Bang. Di mana? Paulus ngaku-ngaku sendiri. Paulus ngaku sendiri. Dia yang mengklaim sendiri. Dari Rasul Paulus yang diutus Tuhan Yesus kepada kalian yang ada di Antioquia. Dia ngaku sendiri. Dari Rasul Paulus utusan Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku sekerja yang ada di Roma. Ya, sibuk sendiri. Di mana Yesus memilih Paulus? Silakan. Izin Bang boleh bicara. Silakan. Itu sarannya saja Bang. Saya makasih banyak Bang udah naikin saya. Sarannya saja kalau bisa itu bisa baca semua dulu Bang. Karena saya ini Katolik asli Bang.
Saya sudah baca Jadi Bible. kalau kita bicara begini ini kayaknya agak ngarang sih. Jadi kalau kepercayaan itu ya intinya begini bang. Kepercayaan abang itu ya abang anuti aja, dan saya kepercayaan sebagai Kristen Katolik. Jangan kita kayak bawa-bawa itulah. Kenapa abang nangis? Bukankah agama Nggak Anda nangis. diajarkan amanat agung itu apa fungsinya? Saya nggak nangis bang, hanya karena kayak seperti begini kan kayak tadi bang saya ikuti, terus masih ngomong Ya. diturunin bang. Nah seperti tadi kan. Ya masih karena sudah ngomong sudah diturunin. menyesatkan dirinya, dia sesatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum dijelaskan kan abang udah bantah-bantah kan, kayak kalau di live begini kan kayak nggak enak lah bang dilihat lah bang. Lah, saya bertanya dan saya menjelaskan, saya menguraikan, saya kasih data. Yang diberikan kepada saya kemudian sebagai balasan adalah klaim cocokologi. Sedangkan yang saya kasih bukti adalah data. Bagaimana Yesus menasihati muridnya agar jangan percaya kepada orang-orang di luar mereka yang mengaku bertemu Yesus, mengaku pengikut Yesus. Bagaimana saya mau percaya kepada Katolik? Kalian adalah orang yang mengklaim ketemu dengan Paulus dan Paulus bertemu dengan Yesus, sementara Katolik bukan bagian dari ajaran Yesus. Katolik ini sekte asing. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengenal apa itu pastor. Oh, Pastor itu gelar untuk siapa pastor itu? Yesus tidak mengenal itu. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajar itu. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Natal. Apa itu coba saya Sumber bisa Pas. bertanya nggak bang? Pahami itu baik-baik. Silakan. Oke siap. Kayak macam izin bang, kalau kayak saudara kita ya Muslim ya, kayak itu kalau setiap hari Jumat sholat itu apa bang? Perintah dari Al-Quran. Ya Nah, ayyuhalladzina itu juga saya amanu toh. idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya mana ibadah minggu? Bang, saya izin, saya agama Katolik. Iya, Itu ibadahnya ada mana hukumnya, perintah? Bang. Mana Ada perintahnya hukumnya, Bang. ibadah minggu? Perintah ibadah minggu mana? Susah dijelaskan kalau ini nanti bantah Memang lagi, susah karena nggak ada, belum dikarang lagi. Dulu gereja. Abang di agama Islam itu ada berapa hukum bang? Semua yang berhubungan dengan kaitannya dengan pencipta dan sesama makhluk ada hukumnya di Islam. Berapa? Abang punya berapa? Nggak bisa dihitung karena Nah, duduk itu aja toh. ada hukumnya. Nah, sekarang nggak usah terlalu lebay. Perintah ibadah minggu ada nggak? Ada bang. Kasih dalil. Kasih dalil. Sampai 2 Saya detik sebelum kiamat, Katolik tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil itu. Ini ajaran sesat ini bang. Ini. Seluruh Katolik sedunia tidak akan pernah bisa tunjukkan perintah ibadah hari Minggu. Abang baca Karang. sekarang ini. Ya sekarang ini bang. Di mana saya harus baca? Silakan. Di kisah penciptaan langit dan bumi itu coba abang baca. Loh, kenapa lari ke kitabnya Yahudi? Yang saya tanya Kristen. Ibadah Minggu di mana maka itu dari perintahnya? itu. Apa dari itu maka dari itu? Hari ketujuh. Di mana dari itu maka istirahat itu? dan hari itu buat Tuhan. Hari apa? Hari ketujuh itu hari apa? Hari Minggu bang. Matamu. Hari ketujuh itu hari Sabaton, hari Sabat. Itu yang diajarkan buat kami Kristen itu adalah hari Minggu bang. Ah, berarti hari penyembahan dewa matahari. Kiriaki. Ini. Kiriaki Orang itu begini. hari dewa matahari Kiriaki. Orang Yahudi menyembah hari Sabtu atau hari Minggu? Bang, hari Sabat itu dijatuhkan di hari Sabtu bang. Tapi Sabtu. kalau dalam Terus ajaran kenapa Kristen ibadah Dalam- Minggu? dalam ajaran kami bahwa itu
di saat itu hari Minggu, Bang. Nah, yang Itu mana yang ajaran. betul? Yang mana yang betul? Sabtu atau Minggu? Ya di ajaran, Bang. Itu kita ikuti. Siapa yang betul? Sabtu atau Minggu? Hari Minggu, Bang. Berarti Yahudi salah. Nah sekarang saya tanya, kenapa abang itu kayak Tuh, begini, Bang? Izin. Jawab. Berarti Yahudi salah. Abang, jangan Kalian menyesatkan nih. orang, Bang. Loh, Anda yang menyesatkan, bukan saya. Saya bertanya. Yesus ibadah hari Sabtu, Musa ibadah Sabtu, Yahudi Sabtu, Farisi Sabtu, ahli Taurat Sabtu, Katolik Minggu. Dari mana hari Minggu itu? Abang, Dari mana hari Minggu itu? kalau hari Sabat dijatuhkan di memang hari Sabtu, Bang. Tapi Ah, sesuai dengan ajaran, Bang. Sesuai Ah. dengan ajaran ah, Katolik hari Minggu. Minggu, Bang. Siap. Dari mana ajaran itu? Dari kitab Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua alias iblis dilemparkan ke Roma Vatikan. Itu dalil. Baca kitab Anda Wahyu 12:9. Iblisnya dilemparkan ke Vatikan. Makanya ibadah Minggu itu adalah wujud perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, menentang hari Tuhan, menentang hari-hari raya, menentang babi yang haram, menentang ibadah Sabtu, menentang ajaran sunat, itulah sang pembinasa keji yang duduk sebagai rasul. Maka pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di gurun. Pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di bilik. Habis itu dia mendirikan sekte bernama Kristen, bernama Katolik. Itu Izin, Pak. dalil. Silakan. Kalau kita mau debat dengan itu agama, Bang, itu susah, Bang. Tidak akan selesai, Bang. Lah, Jadi terus begini apa saja, Bang. fungsinya amanat agung itu? Jadi abang juga bukan nabi saya, iya kan? Abang juga Tapi saya adalah penyelamat Anda. Saya penyelamat Anda. Bukan penyelamat saya adalah Tuhan saya. yang saya anut. Saya penyelamat Anda. Abang bukan Tuhan saya. Saya memang bukan Tuhan, tapi saya yang menyadarkan Anda bahwa Anda Ya, salah. bukan. Salah dengan menyembah Kristus itu salah. Jadi kalau kita bicara Kristus agama, itu Bang, bukan nanti sembahan. itu tidak akan selesai, Bang. Izin, Bang, saya sampaikan bahwa kalau kita mau bicara Saya agama, terima tidak akan nasihat Anda, selesai tapi itu. saya bertanya, apa fungsinya amanat agung di Katolik? Kalau ajaran yang bagus saya ambil, Bang, tapi kalau ajaran yang tidak saya tidak ambil, Bang. Baguskah itu kalau menyembah kepada makhluk? Baguskah itu? Itu makhluk yang abang maksudnya abang yang maksud makhluk itu apa? Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus, Ya. itu makhluk. Hah? Itu bagus menyembah makhluk. Tuhan saya, Bang. Akulah Yesus yang kau Tuhan aniaya. saya. Yang dianiaya itu Tuhan atau makhluk? Yang teraniaya Tuhan atau makhluk? Tuhan saya sendiri, Bang. Makanya Anda butuh saya sebagai dokter yang mengobati kelemahan dan penyakit yang Anda derita. Masa Tuhan teraniaya? Memang Tuhan teraniaya. membawa sesat, Bang. Tuhan teraniaya. Membawa sesat, Bang. Enggak, aku ulang lagi. Tuhan Sekarang Anda teraniaya. Bisa Tuhan teraniaya? Siapa yang menganiaya Tuhan? Hah? Siapa yang bisa menganiaya Sang Pencipta langit dan bumi?
Ajaran apa ini? Koplak. Akulah Tuhan Teruskan langit ajaran abang bumi, saja. pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa yang kau aniaya. Hei. Izin bang. Izin bang. Ya. Ya. Teruskan ajaran abang saja, hormat. Ya, bagus. Saya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan Siap. harus terus berjalan pada roda kebenaran. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Silakan. Lanjutkan bang. Siap, makasih. Aku nanya kan, apa fungsinya amanat agung? Sekali-sekali jawablah. Fungsi amanat agung adalah apa? Mengajak manusia, kenapa? Menyembah kepada siapa? Tuhan yang teraniaya. Alamak. Semangat malam, Bang. Saya cuma memberi peringatan aja. Saya nggak maksa. Diskusi keras, tegas, itu bagian daripada pembinaan. Nah, kalau Anda pernah di meja kuliah, ada yang disebut pengkaderan. Nah, itu kita harus mengkader kemudian dengan tegas, keras, untuk membentuk karakter mahasiswa. Sama seperti di sini juga begitu. Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo, Bang. Selamat subuh. Oke. Abang boleh istirahat, udah tidur kayaknya. Tidur ya, Bang ya. Jangan lupa bernapas. Halo? Halo? Yang Muslim tolong dibatalkan dulu ya. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Islam bang. Iya, makasih abang, makasih. Kita turunkan ya. Halo, semangat subuh. Halo, selamat malam. Malam juga, silakan buka kameranya bang. Christian Wandosa, silakan. Live. Halo bang. Halo juga, Katolik, Protestan. Protestan. Sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi? Baru masuk di live, baru lihat nih. Oke, baik. Saya ulang. Tema saya ini antara Katolik, Protestan dengan Islam. Ada yang difungsikan sebagai penjala oleh iblis untuk menjerat manusia masuk ke neraka. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah manusia yang membantu manusia, membantu iblis mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kita menyembah kepada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, berarti kita sedang mendurhakai pencipta langit dan bumi. Karena kita menyembah kepada ciptaannya. Manusia di bumi ini menyembah kepada ciptaan, apakah dalam nama Nabi Muhammad atau dalam nama Yesus? Silakan, kalau Nabi Muhammad kasih data apakah manusia menyembah Nabi Muhammad. Tapi kalau Yesus Kristus, jelas Protestan terciduk menyembah manusia bernama Yesus Kristus ini, mendurhakai pencipta langit dan bumi. Silakan. Coba kakak ulangi dia punya katanya tadi. Iblis datang menjerat manusia, apakah melalui nama Nabi Muhammad atau melalui nama Yesus? Kalau melalui nama Nabi Muhammad, alhamdulillah
Tidak ada umat Islam yang terjerat dalam nama Nabi Muhammad menyembah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di Kristen Protestan, orang-orang terjerat dalam nama Yesus menyembah kepada Yesus. Itu adalah jeratan. Kenapa? Karena dengan menyembah Yesus berarti orang-orang itu telah mendurhakai Tuhan langit dan bumi. Yesus datang bukan untuk disembah. Yesus datang untuk diimani sebagai Mesias, manusia yang diurapi Tuhan. Bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Nah, dengan kata lain, iblis berhasil menyesatkan manusia dengan menggiring manusia menyembah dirinya dalam nama Yesus. Iblis sembunyi memakai nama Yesus supaya bisa dituhankan. Dengan manusia menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyembah iblis. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan sembahlah aku. Yesus mengajarkan sembahlah Allah. Yohanes 4:22, aku kata Yesus, aku dan murid aku menyembah kepada apa yang kami kenal. Kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Nah, kalian menyembah kepada yang bernama Yesus yang kalian tidak kenal. Namanya doang Yesus, tapi kalian tidak kenal siapa itu. Karena kalau anak Maria, dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, untuk disembah, untuk diibadahi. Tapi ada sosok asing yang datang memakai namanya untuk disembah. Dan itu terjadi di agama Protestan. Silakan. Jadi maksudnya kan ini apa iblis yang menyerupai Tuhan atau Iblis menyerupai Yesus. Iblis datang mengaku-ngaku Yesus kepada kalian. Sehingga kalian tidak lagi menyembah pencipta, tapi kalian menyembah ciptaan, anak yang dilahirkan Maria, yang kalian sembah. menurut saya sih apa kan Tuhan itu kan apa di macam istilahnya mengkaruniai lah si Maria untuk punya anak. Supaya disembah atau supaya dipercaya kalau dia utusan? Menurut saya sih utusan. Nah, terus kenapa Protestan menyembahnya? Ini kan karena diutus oleh Tuhan. Kenapa? Diutus oleh Tuhan. Ya, diutus oleh Tuhan. Betul itu. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblis ini kan mau disembah kan? Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, tidak ada yang mau sembah. Tapi kalau memakai nama dahsyat, nama besar Yesus, maka dia sanggup membuat orang tersesat memakai nama itu. Iblis datang, akulah Yesus. Orang percaya kalau itu Yesus. Makanya mereka sembah karena dianggap itu Yesus, padahal iblis. Dan itu Yesus katakan dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan dalam nama Yesus itu mohon maaf ya kalian. Kenapa orang Yahudi tidak seperti kalian, tidak menjadi Protestan, tetap aja Yahudi? Ya karena kalian terlalu jauh dari ajaran para nabi. Menyesatkan banyak orang itu artinya banyak. Banyak orang berkelompok-kelompok orang itu disesatkan dari turun-temurun nenek moyang mereka sampai kepada cicit mereka. Disesatkan dalam nama Yesus. Apa buktinya? Tuhan langit dan bumi itu tidak bernama Yesus.
Tuhan langit dan bumi itu tidak jadi manusia. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah mati. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah ditampar, diseret, dianiaya, ditobak, digantung, dibunuh manusia. Itu nggak pernah. Tetapi di ajaran iblis, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengatakan akulah Bapa? Akulah Tuhan cipta langit dan bumi? Kan nggak ada. Kalian sudah terjerat. Kalau menurut saya sih ada. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan langit dan bumi? Coba buka di kitab Kejadian. Lah, mana ada Yesus di situ? Itu Tuhannya Yahudi. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Tuhannya Yahudi. Yang kita maksud ini Tuhannya Kristen, Yesus. Orang Yahudi tidak nyembah Yesus, Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu beda. Bedanya bagaimana sih? Tuhan yang orang Kristen itu manusia makhluk. Sedangkan Tuhannya Yahudi pencipta manusia. Khalik. Beda dong. Tuhannya Yahudi pencipta, Tuhannya Kristen ciptaan. Yang kalian sembahkan Yesus. Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa siang malam menyembah kepada Sang Khalik. Makanya kalian tidak diterima oleh Yahudi. Gak dianggap. Menurut saya sih, Allah menyerupai Tuhan Yesus untuk merubah kita. Oh salah, iblis datang dalam nama Yesus, itu yang betul. Kenapa kita bisa bilang itu? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada planos, penipu, penyesat, pembohong, yang datang kepadamu, memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata, aku adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di gereja-gereja Protestan, orang menyembah siapa di situ? Kristus Yesus. Murid-murid Yesus beribadah di sinagoge menyembah siapa? Bapa Elohim. Beda. Makanya pada saat nanti kalian Protestan ketemu dengan Yesus di Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan bermukjizat? Islam atau Protestan? Mengusir roh-roh jahat maksudnya. Iya, siapa? Islam atau Protestan? Menurut saya ada Islam, ada Kristen. Islam tidak pernah mengusir roh jahat pakai nama Yesus. Oh, yang pakai nama Tuhan. Iya, yang pakai nama Yesus siapa? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus nanti siapa? Menurut saya sih tidak pernah sih Tuhan mau mengusir umatnya. Kalian itu bukan umatnya Yesus, kalian umatnya iblis yang datang memakai nama Yesus. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus nantinya, Yesus, kalian datang kepada Yesus nih. Kan sekarang ini kalian menganggap mengikuti Yesus. Pada hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan itu hari terakhir. Kalian datang tuh kepada Yesus. Tuhan Yesus, bukankah kami dulu di dunia memanggilmu Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nah, siapa itu kira-kira yang datang kepada Yesus mengeluh? Yesus, dulu waktu di dunia kami bermukjizat loh pakai namamu, mengusir setan, tolong kami dong, please. Ini penentuan ini. Kita ke neraka atau ke surga? Kamulah yang menentukan kami. Karena kami di dunia memanggilmu Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, dan kemudian melakukan ramalan-ramalan, nubuat-nubuat pakai namamu. Apa kata Yesus?
Penyahal daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, siapa kira-kira yang datang? Kalau kami kan di hari terakhir nanti datang kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Selamatan kesejahteraan untuk wahai Nabi Muhammad. Ummi, ummati. Maka kami dirangkul oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Nabi Musa merangkul umatnya. Yesus merangkul umatnya Bani Israel. Kristen, Protestan datang tuh. Yesus, kami juga muridmu. Kata Yesus, matamu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Kulupmu kok nggak bersunat? Perutmu kok banyak makan babi? Kamu kok menyembah ke aku? Kok Tuhanmu ada 3? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Sebelum itu terjadi, saya sebagai saudaramu sadarlah. Sudah berapa banyak orang di luar negeri ingin